Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, Nabi Yusuf alaihi salam merupakan salah satu nabi yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu nabi Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf secara lengkap. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam merupakan kisah terindah yang diabadikan dalam Al-Quran. Nama Nabi Yusuf alaihi salam disebut 27 kali di dalam Al-Quran. Satu-satunya nabi yang dikisahkan di dalam satu surat, yaitu surat Yusuf, surat ke-12, terdiri dari 111 ayat. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Yusuf alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 4 hingga 15. Ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, bertambah pula kecintaannya kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Yusuf. Menurut mereka, Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibanding mereka, atas dasar rasa iri karena perlakuan sang ayah. Kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang, berencana untuk memisahkan sang ayah dengan Yusuf. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam, dari istrinya yang bernama Rahil. Dari pernikahannya dengan Rahil, lahir 2 orang anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub juga memiliki anak-anak dari istri yang lain. Mereka adalah 10 orang laki-laki yang memiliki tubuh besar dan kuat. Pada suatu malam, Yusuf kecil bermimpi dalam tidurnya. Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Tampak seperti nyata. Apa aku ceritakan saja perihal mimpiku semalam kepada ayah? Mungkin ayah bisa menjelaskan sesuatu kepadaku terkait mimpi itu. Yusuf bergegas mencari ayahnya. Wahai ayah, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu. Jadi semalam aku bermimpi, mimpi itu tampak seperti sebuah isyarat. Apakah engkau bisa menafsirkan mimpi itu, wahai ayah? Memangnya apa yang kau mimpikan semalam wahai anakku? Tanya Nabi Yakub. Sesungguhnya aku bermimpi, melihat 11 buah bintang matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yakub terdiam mendengarkan cerita Yusuf, dan kemudian tersenyum. Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar, atau untuk membinasakanmu. Sesungguhnya Saitan itu adalah musuh yang nyata. Bagi manusia, mimpi Yusuf tersebut merupakan sebuah isyarat kenabian, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya, kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu, Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Baiklah ayah, aku akan merahasiakan tentang mimpi ini, tapi apa maksud dari mimpiku itu ayah? Nabi Yakub menjelaskan, suatu hal yang harus engkau ketahui anakku, bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu kelak. Nabi Yakub mencium kening Yusuf dengan penuh rasa cinta. Setelah peristiwa itu, kecintaannya kepada Yusuf semakin bertambah. Ia sadar bahwa Yusuf kelak akan meneruskan perjuangan dakwahnya. Kepribadian Yusuf yang menyenangkan menambah kehangatan dalam keluarga Yakub, namun hal tersebut tidak berlaku bagi kakak-kakak Yusuf. Kepribadian Yusuf yang sopan, patuh dan menyenangkan, menimbulkan rasa iri di hati kakak-kakaknya. Mereka beranggapan bahwa ayahnya pilih kasih terhadap Yusuf. Mereka pun mulai iri dengan Yusuf. Apa sih yang mereka tertawakan? Kelihatannya seru sekali, engkau seperti tidak tahu saja, Yusuf itu pintar sekali mengambil hati ayah kita. Iya benar, apalagi ayah selalu tampak bahagia saat bersama dengan Yusuf, berbeda saat bersama dengan kita. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang bisa dibanggakan dari Yusuf, selain dari tampannya yang kebetulan.
Memang si Yusuf itu tampan, tapi bukan berarti ayah jadi lebih menyayanginya, karena itu tidak adil namanya. Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang, mengadakan rapat rahasia. Mereka mencari cara untuk memisahkan Nabi Yakub dengan Yusuf. Sesungguhnya, Yusuf dan saudara kandungnya Benyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal, kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya, ayah kita adalah dalam keliruan yang nyata. Ayah seolah-olah tidak ingat bahwa kita lebih kuat dan cekatan dalam bekerja. Lantas, apa yang sekarang harus kita lakukan, wahai saudaraku? Bagaimana jika kita bunuh saja Yusuf, atau kita buang ke tempat yang jauh, agar perhatian ayah tidak melulu kepadanya, kemudian setelah itu kita bertaubat kepada Allah? Sebentar, aku tidak setuju jika kita membunuh Yusuf. Dia itu adik kita, apalagi ayah kita seorang nabi. Bagaimana jika kita masukkan dia ke dalam sumur, agar nanti Yusuf dipungut oleh para musafir dan dijual oleh mereka? Ya, kami setuju usulan itu. Malam hari itu juga, perwakilan dari kakak-kakak Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub. Wahai ayah, kami ada satu permintaan, bolehkah kami mengajak Yusuf pergi untuk bermain besok? Nabi Yakub pun heran, untuk apa mengajak Yusuf? Ia masih kecil. Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya, kami adalah orang-orang yang mengingini kebahagiaan darinya. Sebenarnya, timbul kecurigaan di dalam benak Nabi Yakub. Beliau merasa ada yang aneh dengan ajakan yang tiba-tiba ini. Sebenarnya, ayah berat untuk melepaskan Yusuf bersama kalian. Biarkanlah ia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang, dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya, ucap kakak Yusuf. Nabi Yakub masih saja terdiam. Beliau punya firasat buruk tentang kakak-kakak Yusuf yang bisa saja mencelakai adiknya. Sesungguhnya, kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat. Sesungguhnya kami kalau demikian, adalah orang-orang yang merugi, ucap kakak Yusuf. Wahai ayah, engkau tidak perlu khawatir, kami ini bersepuluh akan menjaga Yusuf dengan baik. Baiklah kalau begitu, aku izinkan Yusuf ikut bersama kalian, jaga diri kalian baik-baik. Keesokan harinya, Nabi Yakub berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga anak-anakku dimanapun mereka berada. Perjalanan pun dimulai. Kak, kita ini mau kemana? Kenapa tidak sampai-sampai dari tadi? Tanya Yusuf. Sudahlah Yusuf, bersabarlah, sebentar lagi kita juga sampai, nanti puaslah engkau bermain di sana. Yusuf sangat berhati mulia, tidak ada prasangka buruk dalam hatinya, bahwasanya saudara-saudaranya telah menyiapkan rencana jahat. Perjalanan tiba-tiba berhenti. Wahai Yusuf, tahukah engkau, maksud kami sebenarnya membawamu ke tempat ini? Telah lama kami menantikan hari bahagia ini. Apa maksudnya kak? Aku tidak tahu apa-apa, jawab Yusuf. Setelah ini engkau akan tahu. Cepat lepas bajunya, jangan kak, apa salahku, semenjak engkau lahir, ayah mengabaikan kehadiran kami, dan semua itu adalah kesalahanmu wahai Yusuf. Cepat ikat tangannya, itu sama sekali tidak benar kak, ayah sangat menyayangi. Belum selesai Yusuf membela dirinya, kakak-kakaknya memasukkannya ke dalam sumur. Rasakan kau, selamat tinggal adikku tersayang. Sekarang, kita tinggal bawa baju Yusuf ini, dengan lumuran darah kambing, agar ayah percaya, bahwa Yusuf telah meninggal dimakan serigala. Ayo kita segera pergi dari tempat ini, sebelum ada orang lain yang melihat. Yusuf meringkuk di dalam sumur, sambil terus berdoa kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 15. Dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya, kamu akan menceritakan kepada mereka, perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Demikianlah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur.
Lalu, bagaimana kisah selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang ke dalam sumur? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.